Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-musannifu, musannif berkata pada pasal yang keempat, al-faslur rabi, pasal yang keempat, fi kaffi jawarihi, pada satu pasal yang menceritakan tentang menjaga seluruh anggota badan daripada maksiat. Wa 'alal muridi ay yajtahida fi kaffi jawarihi 'anil ma'asi wal atham. Wajib bagi seorang murid, sang pengembara spiritual yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berhati-hati menjaga seluruh daripada anggota tubuhnya daripada berbuat maksiat dan berbuat dosa. Matanya tak boleh berbuat maksiat, tangannya diusahakannya agar tidak berbuat maksiat. Begitu juga dengan telinganya, hidungnya, lisannya, jiwanya, hatinya, kakinya. Nah, semuanya akan hindar kondo daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yuharrika syai'an minha illa fi ta'atillah, dan jangan sekali-kali dia menggerakkan anggota badan tersebut kecuali hanya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, digerakkannya tangannya untuk rangka taat kepada Allah, digerakkannya kakinya dalam rangka taat kepada Allah, digerakkannya matanya untuk membaca Al-Quran dan kata-kata yang baik, telinganya mendengarkan kata-kata yang baik, lisannya mendengarkan kata-kata yang baik. Begitu juga dengan hatinya memikirkan yang perkara-perkara yang baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'malu biha illa syai'an ya'udu alaihi naf'uhu fil akhirah. Dan jangan sekali-kali anggota badan itu melakukan sesuatu, beramal dia sesuatu, kecuali yang membawa manfaat untuk akhiratnya. Jadi apapun yang dilakukan oleh anggota badan kita, dia ditimbang, dikaji-kaji apakah berbuat itu manfaat untuk akhirat atau tidak. Kalau kemudian manfaat, kerjakan itu lagi dengan baik. Kalau dia tidak ada manfaatnya, maka hendaklah berhenti sampai di situ. Wal yubalik fi hifdzil lisan, maka hendaklah pengembara ilmu itu, pengembara spiritual itu maksimal atau serius pada menjaga lisannya. Fa inna jirmuhu shagirun wa hurmuhu kabirun, karena sesungguhnya lisan itu bendanya, fisiknya sangat kecil, akan tetapi akibatnya sangat besar. Jika pedang melukai diri, masih banyak obat yang kita cari. Tapi andaikan lisan melukai hati, kemana obat kan dicari? Itu sangkin besarnya akibat daripada lidah atau lisan kita itu. Falyakuffuhu anil kadhibi wal ghibati wasairil kalamil mahzuri, maka hendaklah dia menjaga, memperkecil atau jangan sekali-kali atau menghindarkan lidahnya daripada segala perkataan-perkataan yang ada unsur kebohongan, kemudian ghibah, dan setiap kalam-kalam atau perkataan-perkataan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal yahtariz minal kalamil fahish, maka hendaklah berhati-hati, maka hendaklah dia menjaga, menahan lidahnya daripada berkata-kata fahish yang kotor, keji ya, keji. Wa minal khawdi fima la ya'nihi,
dan hendaklah dia pula menjaga daripada keterlibatan anggota badannya, terutama lisannya, kepada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, tak usah dikerjakan. Kalau tidak bermanfaat, tak usah lisan kita, lidah kita ikut mengatakan hal-hal tersebut. Wa illam yakun muharraman fa innahu yuqassil qalba wa yakunu fiha daya'ul waqti. Maka ketika kita berbicara yang haram atau yang dibenci oleh syariat agama, maka itu dapat yuqassil qalba, dapat membuat hati kita menjadi keras. Jadi penyebab hati yang keras itu salah satunya berbicara yang haram-haram, ya, berbicara yang tidak memberikan manfaat. Dan jadilah kita, terjerumuslah kita pada menyanyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Balian bagi lil muridi alla yuharrika lisanahu illa bitilawatin au dzikrin au nushin li muslimin au amrin bima'rufin au nahyin anil munkarin. Maka hendaklah seseorang itu menggerakkan lisannya untuk yang baik-baik saja, membaca Al-Quran, mentilawahkan Al-Quran, kemudian menasehati orang-orang sesama Islam, sesama Muslim, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik zikir, menyuruh orang berbuat kebaikan dan melarang orang berbuat keburukan atau yang mungkar. Au syai'in min hajatid dunyahu allati yasta'inu biha ala ukhrahu, atau berbuat sesuatu daripada hajat-hajat dunia yang dapat menolong untuk akhiratnya. Tidak berhenti sampai hajat dunia, tapi hajat dunia ini ada kaitannya dengan akhirat, ada kaitan dengan ukhrawinya, tidak saja berhenti di atas dunia. Waqad qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda di dalam hadisnya, kullu kalami ibni adama, setiap perkataan anak Adam, kita ini, alaihi la lahu illa zikrullahi au amrun bima'rufin au nahyun anil munkar. Setiap perkataan kita yang tidak memiliki manfaat, maka kita akan diberikan dosa. Diberikan hukuman atas perkataan itu, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amar ma'ruf, kemudian nahi mungkar. Wa'lam, ketahuilah wahai sang pengembara spiritual, anna sam'a wal basara, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan ini, kata pengarang kitab, babani maftuhani, dua pintu yang terbuka, ilal qalbi, yang sampai dia kepada hati. Apa yang dilihat sampai kepada hati, apa yang terdengar sampai kepada hati. Yasiru ila kullu ma yadkhulu minha, jadilah dia menyampaikannya yang masuk kepada keduanya. Yang masuk dari mata sampai ke hati, yang masuk dari telinga sampai ke hati, maka dia akan mempengaruhi. Wa kam min syai'in yasma'uhul insanu aw yarahu mimma la yanbaghi yasilu minhu atharun ila qalbi. Berapa banyak yang nampak oleh mata, yang terdengar oleh telinga, kemudian dia memberi pengaruh besar kepada hati kita. Ta'suru izalatuhu anhu, kemudian sulitlah menghilangkan
menghilangkan tadi pengaruh buruk tadi yang dari hati. Kalau dia sudah masuk, sulit kita lagi mengembalikannya. Fa innal qalba sari'un at-ta'assuri bi kulli ma yaridu alaihi. Karena sesungguhnya hati itu begitu cepat terpengaruhi setiap yang datang kepadanya. Aha saja penaro tua tete ina cepat terpengaruh. Apalagi iman ini tidak kuat-kuat lah. Wa idza ta'assara bi syai'in ya'suruhu mahwuhu anhu. Apabila hati ini sudah berbekas, apabila hati ini sudah dipengaruhi oleh perkataan-perkataan buruk yang didengarkan oleh telinga, penglihatan-penglihatan yang nampak oleh mata, maka akan sulitlah kita mahwuhu anhu, menghapus daripadanya. Sulit dia dikembalikan, apalagi dihapus. Maka kita cegah sebelum dia masuk, sebelum dia kita hapus, sulit tadi mengelurkannya kembali, maka kita cegah agar jangan sampai kepada hati kita. Falyakunil muridu harisan ala hibzi sam'ihi wa basarihi mujtahidan fi kaffi jami'i jawarihihi anil asami wal fudul. Maka semestinya lah kita, sang pengembara spiritual ini, menjaga-jaga daripada segala maksiat dan hal-hal yang tidak berguna. Wal yahjar minan nazari bi ainil istihsani ila zahratid dunya wa zinataha fa inna zahiraha fitnatun wa batinuha ibaratun. Maka hendaklah berhati-hati daripada melihat dengan pandangan tatapan indah kepada perhiasan dunia dan segala pernak-perniknya. Karena sesungguhnya keindahan dunia zohirnya adalah fitnah dan batinnya adalah pelajaran. Wal ainu tanzuru ila zahiri fitnatiha wal qalbu yanzuru ila batini ibaratiha. Dunia ini kalau dilihat dari kasat mata, maka yang terlihat hanyalah zahirnya saja. Tak bisa kita lihat dengan mata kita dunia ini dengan batinnya. Jadi yang melihat batin itu siapa? Yang melihat batin dunia itu hanya bisa dilihat oleh mata hati kita. Jadi jangan terlalu melihat dunia ini dengan perhiasannya, tergoda kita ya. Jangan tergoda. Tapi lihat dunia ini dengan mata hati kita. Wa kam min muridin nazara ila syai'in min jakhari fid dunya. Berapa banyak daripada sang pengembara ilmu, sang pengembara spiritual melihat dunia ini hanya dari perhiasannya saja, dilihatnya yang baik-baik saja di atas dunia ini. Famala biqalbihi ila mahabbatiha. Tentulah cenderung hatinya untuk mencintainya. Kalau dilihat keindahannya saja, maka dicintailah. Tak dilihatnya pula keburukannya, ibrahnya, pelajarannya kan. Wasa'yi fi jam'iha wa imaratiha. Karena dia melihat tadi dengan cinta kepada dunia ini, maka dia pun berusaha, bersusah payah menghimpunnya, kemudian menumpuk-numpuk harta di atas dunia. Fayan bagilaha ayyuhal muridu antagudda basaraka an jami'il kainat. Maka hendaklah semestinya bagimu, wahai seorang pengembara spiritual, untuk menundukkan matamu daripada segala keindahan dunia. Ditundukkan mata kita daripada keindahan dunia. Apapun keindahan dunia itu jangan lihat. Tundukkan mata kita, jangan sering-sering melihat. Wala tanzura ila syai'in minha ila ala qasdil i'tibar. Jangan melihat kepada sesuatu daripada keindahan dunia ini kecuali untuk mengambil iktibar, pelajaran daripada dunia.
Wa ma'nahu an tadhkura 'inda an-nazari ilaiha annaha tafna wa tadhhabu wa annaha qad kanat min qabalu ma'dumatun. Apa iktibarnya? Bahwasanya dunia ini akan pergi meninggalkan kita, kemudian kita pun meninggalkan dunia. Tafna, kemudian kita akan panah dan dunia ini pun akan panah. Dan dunia ini diciptakan daripada ketiadaan menjadi ada. Wa annahu kam nazara ilaiha ahadun minal adamin fadhahaba wa baqiyat hiya wa kam tawarathaha khalafun an salafin. Dan berapa banyak yang melihat dunia ini daripada manusia-manusia yang sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyayangi dunia ini sudah kembali, padahal dunianya masih tetap ada. Kita yang meninggalkan dunia, dunia tetap ada. Umat di zaman Nabi Adam meninggalkan dunia. Dunia seperti yang kita pakai ini juga dia masih ada. Dan seberapa banyak orang yang mewarisi dunia ini, orang yang terdahulu dan orang yang sekarang, lagi-lagi sebentar lagi mereka tidak ada. Wa idza nazarta ila mawjudat fanzur ilaiha nazaral mustadilli biha ala kamali qudrati mawjidaha wa bari'aha subhanah. Maka apabila engkau melihat dunia ini kepada keberadaannya, pandanglah dia sebagai istidlal, mencari petunjuk kebenaran. Maha sempurnanya lah yang menciptakan dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala dengan kudratnya. Fa inna jami'al mawjudati tunadi bilisani haliha nidaan. Karena sesungguhnya setiap yang diadakan akan mengajak dengan lisan bahasa mereka, dengan ajakan. Yasma'uhu ahlul qulubi al-munawwarah, yang hanya mendengarkannya adalah orang-orang yang hatinya bersih lagi bercahaya, an-nadhiruna binurillah, dan orang-orang yang melihat dengan nur Allah Subhanahu wa taala, dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah al-aziz al-hakim, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kesimpulan daripada pasal yang keempat ini, yang pertama, seorang murid atau kita orang awam ini berhati-hati dalam menggunakan atau memakai daripada jawarih. Jawarih ini maksudnya anggota-anggota badan kita. Berhati-hati. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikir, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pegang, apa yang kita langkahkan, semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hendaklah kita menjaga lisan. Dari apapun, jagalah lisan. Karena lisan ini bendanya kecil, tapi akibatnya sangat besar. Sedangkan yang ketiga, jangan buka hati kita itu dengan pengaruh-pengaruh yang buruk. Kalau sudah hati ini terpengaruh yang buruk, payah dia menghilangkannya kembali, akan payah dia menghapusnya. Maka tutup pintunya sebelum dia masuk. Itu yang ketiga. Yang keempat, setiap melihat dunia, lihatlah kepada pencipta dunia. Kita melihat ibarat-ibaratnya, mengambil iktibarlah daripada melihat dunia. Sedangkan yang keempat ialah berapa banyak orang yang mencintai dunia dari umat Nabi Adam, mereka akan pergi sementara dunianya masih ada. Janganlah jadi orang yang selanjutnya. Hari ini kita pun mencintai dunia,
Sebentar lagi kita tidak ada. Maka jangan terlalu cinta kepada dunia, karena dunia ini kecil. Cintalah kepada yang menciptakan dunia, yang maha besar, Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.